Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tadi sudah saya sampaikan mengapa jatuhnya 25 Maret, kabar sukacita, ya karena 9 bulan. 25 Maret, hitung 9 bulan, ya kena Desember. Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9. Makanya setiap 25 Maret kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa disebut kabar sukacita? Kabar gembira. Padahal isinya jelas tidak gembira. Secara manusiawi tidak menggembirakan ini. Sekali-kali terus saya katakan ini kabar sukacita. Padahal secara manusiawi tidak. Bagaimana mungkin kau dikatakan sukacita, dikatakan kabar gembira? Resikonya cukup berat. Seorang perawan, belum suami istri, hanya status tunangan, lalu hamil. Ingat loh ya, konteks di zaman itu resiko besar. Tapi di zaman sekarang biasa-biasa aja. Kalau dulu, wow, resiko itu. Mati. Dirajam itu. Makanya saya mengatakan ini kok disebut sukacita ya. Padahal secara manusiawi tidak loh ini. Ini resiko berat. Amat sangat berat. Kalau Anda masuk dalam situasi Maria saat itu mungkin Anda bisa gemetar, keluar keringat dingin. Saking bingungnya gitu loh. Karena konsekuensinya sangat berat. Maka Yusuf sebagai tunangannya pun juga secara manusiawi lumrah kalau dia mau meninggalkan Maria gitu. Ya situasi waktu itu. Tapi dikatakan sukacita, dikatakan gembira, menjadi pertanyaan permenungan, mengapa situasi ini kok disebut gembira? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dalami pertanyaan ini. Maria menerima kabar gembira, kabar sukacita. Kabar apa? Ada dua. Kabar yang pertama adalah Maria akan mengandung. Ini kabarnya. Ya. Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini kabarnya. Engkau akan mengandung Maria. Nah, bagaimana caranya? Kabar yang kedua adalah Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, kabarnya itu. Nah, kabar ini disebut sukacita. Padahal secara manusiawi jelas tidak. Karena mengandung resiko. Nah, maka dalam kehidupan kita harus belajar dari situasi ini. Secara manusiawi, peristiwa yang sedang kita alami mungkin tidak mengenakan. Tetapi lihatlah secara iman. Secara ilahi, di dalam situasi manusiawi yang tidak mengenakan itu, ternyata ada mutiara sukacita, kegembiraan di dalam peristiwa manusiawi kita. Banyak hal yang mungkin tidak mengenakan. Kalau saya dulu saya pernah sering cerita kematian orang tua saya lah begitu. Itu kan nggak mengenakan itu. Tapi cobalah cari dalam pengalaman manusiawi yang tidak mengenakan itu sesuatu mutiara ilahi. Lihat dalam kacamata iman. Apa maunya Tuhan dalam peristiwa kematian orang tuaku gitu loh. Itu kalau saya dulu, ya kan saya sering cerita begitu kan. Nah, dalam setiap peristiwa hidup kita pun kita sering loh mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan secara manusiawi.
kita diminta untuk melihat lebih dalam apa pesan yang mau disampaikan oleh Allah dalam peristiwa yang tidak mengenakan ini. Kalau kita sudah menangkap bongkolnya, kita sudah menangkap maksud Tuhan, disitulah baru terjadi yang namanya sukacita, kegembiraan. Karena apa? Karena Allah ternyata terlibat di dalam peristiwa manusiawi yang mungkin di mata kita secara manusia tidak mengenakan. Sering saya selalu mengatakan hal ini. Ayo cari. Peristiwa yang sangat menyakitkan pasti ada pesan terindah, mutiara yang indah yang mau Tuhan sampaikan dalam peristiwa itu. Maria diberi kabar bahwa engkau akan mengandung, itu peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Peristiwa penderitaan itu. Tapi ternyata ketika dilihat dalam kacamata iman, di situ ternyata ada Allah yang bekerja, dan disitulah akhirnya sampai pada sebuah pemahaman, refleksi iman, ternyata apa yang terjadi secara manusiawi, mengalami penderitaan, ternyata membawa sukacita. Karena melalui Marialah, nubuat akan karya keselamatan akan dimulai, muncullah Mesias, Sang Penyelamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.